Bismillah ingsun mimit ya muji hanebut namaning Allah Rahman murahing dunia reko Rahim asih ing akhirat kang pinuji datan pegat hamung tan anelian ratu agung ya Allah ratu sealah Kalau kita bicara tentang nyongkol atau nyongkolan atau orang sebagian mengatakan nyondolan, itu satu peristiwa di ujung dari prosesi adat perkawinan atau perkawinan adat dalam masyarakat Sasak. Dan ini harus kita pahami sebagai ujung juga bukan sesuatu yang inti, tetapi dia hanya menjadi penyerta dari satu prosesi inti yang dinamakan dengan Sorong Serah Aji Krame. Prinsip nyongkolan itu tiga. Pertama itu harus nikah, dan kedua harus diaji keromahkan, ya itulah aji keromah tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip terbuka. Nah, artinya ritual nyongkolan ini adalah salah satu bentuk daripada aplikasi keterbukaan, sosialisasi supaya semua orang tahu. Kalau peristiwa nyongkol yang tidak didahului dengan Sorong Serah Aji Krame, itu pasti bukan nyongkol. Yang kedua, kalau nyongkol yang tidak mengikuti tata prosesi nyongkol, itu pasti bukan nyongkol. Yang ketiga, kalau nyongkol itu tidak menunjukkan kehormatan dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, maka pasti itu bukan nyongkol. Lalu apa namanya? Itu adalah arak-arakan pengantin. Pakem atau SOP atau standar daripada nyongkolan itu ya
disebut ada 3. Yang pertama itu wirase, yang kedua wirage, yang ketiga wirame. Wirase itu artinya di dalam kita nyongkolan itu kita harus punya perasaan, toleransi, bisa menghargai orang, jangan menganggap jalan itu milik kita sendiri. Ini kadang-kadang arogan sekali saya lihat. Nyongkolan mengantar untuk pertama kalinya pengantin perempuan pulang ke rumahnya. Dia tidak mungkin dimarah, tidak mungkin disebengin, tidak mungkin diomel, tetapi justru dia diterima dengan senyum bahkan tangis saking gembiranya. Ini islah yang dimaksud, bukan rame-rame memadatkan jalan. Kalau sekarang orang justru bangga, udah hebat, macet jalan kita buat karena ngongkolnya. Ini satu kebanggaan yang salah tempatnya. Tapi bagaimana kita membangun kebanggaan baru? Bagaimana orang dengan sukarela berhenti dan berdoa kepada kita? Ini orang nyongkol, ayo kita berhenti, kita hormati prosesinya. Tapi sekarang yang terjadi apa? Orang macet, orang ngomel, bahkan mungkin berdoa yang aneh-aneh untuk pengantin yang sedang berbahagia ini. Dan inilah yang kita coba luruskan. Apalagi yang kaitan dengan wirase yang kedua. Apabila kita melewati masjid, kita melewati kuburan, kita berpapasan dengan zanazah, kita berpapasan dengan ambulan, ada tititata tertib tafsilunya. Apabila kita akan melewati masjid atau kuburan, 100 meter sebelum kuburan atau masjid, tetabuhan harus dihentikan. Kita harus jalan. Apabila sudah 100 meter lewat masjid atau kuburan, baru kita boleh nabuh lagi. Ini aturannya. Kemudian pakemnya yang kedua adalah wirame. Ini dulu saya dahulukan. Wirame artinya itu tetabuhan.
Di dalam pakemnya itu, nyongkolan itu harus memakai wirame atau tetabohan ritual adat. Tidak boleh kita dalam nyongkolan mempergunakan tetabukan hiburan atau kesenian hiburan. Mana itu ritual kesenian ritual adat? Tawa-tawa, gendang beli, kemudian kelentang, rebana barungan, kemudian gamelan. Pada masa lalu yang digunakan sebenarnya adalah tawa-tawa, ya, bukan gendang beli. Gendang beli itu sebenarnya punya fungsi yang berbeda. Dia menyambut tamu atau menyambut orang yang baru pulang dari perang. Dan sangat gagah. Tidak seperti gendang beli yang sekarang menjadi feminim. Ya. Gendangnya beli tapi gayanya kayak perempuan. Kan jadi aneh. Sesuatu yang satria kita buat menjadi sesuatu yang sangat feminim. Ini juga sesuatu yang perlu kita koreksi bersama. Gendang beli sebagai pengiring pengantin. Nah, mereka berbaris dengan rapi. Itu tidak ada barisan yang ngure, itu sebenarnya nggak ada yang sambil joget seperti yang kita lihat sekarang. Mereka berjalan dengan kesopanan dan kesantunan. Bagaimana pengantin berjalan dengan anggun, berjalan dengan terhormat. Bagaimana pengiring pengantin berjalan dengan anggun dan berjalan dengan terhormat. Maka itulah yang diiringi oleh musik. Bukan untuk keramaian, tetapi untuk ikut membangun keanggunan dan kehormatan. Bukan persoalannya pada riuh rendah, bukan soalnya pada ramai, tetapi bagaimana satu keindahan yang menyebabkan orang menjadi terpesona. Apalagi sekarang yang kita lihat ada industri baru yang sangat marak yang namanya kecimol, musik dangdut di jalan. Ya, saya tidak mengatakan dangdut jalanan, tetapi musik dangdut di jalan. Seandainya musik ini juga kita kembangkan, tidak ada masalah. Tetapi jangan di jalan. Kalau umpamanya kita bikin stick, ya, orang begawe, silahkan nanggap kecimol, tapi sebagai satu musik statis. Dia diam, ada panggungnya. Dan saya kira ini juga tidak akan mengurangi nilai ekonomis bagi industri kecimol. Sebab disinilah harga keluarga yang nyongkol ini
di depan mata masyarakat asalnya perempuan. Kalau nyongkolnya sudah pure, nyongkolnya sudah tidak terhormat, ini bukan keluarga terhormat. Dan ini akan membuat malu orang yang menerima orang nyongkol itu. Selanjutnya yang ketiga, pakem yang ketiga itu yang berkaitan dengan wirage. Artinya tampilan, urut-urutan atau runutnya tititate tertib sile seiring dengan lan wahyat jat nike filosofi sasak itu ya. Di depan itu harus ada satang. Satang atau pembuka jebak. Biasanya ini pengawal yang bawa pedang. Satang ini perintis jalan. Misalnya kalau ada mobil, dialah yang menyuruh meminggir ke kiri. Nah ini namanya satang. Dua orang membawa simbol pedang. Tapi pedang bukan untuk membunuh, ini untuk menonda itu. Sekedar untuk memberikan petunjuk. Kemudian yang kedua itu pemucuk. Pemucuk ini kepala kampung, kadus, kaling namanya sekarang, kadus. Kemudian tokoh agama itu atau kiai dan penua adat atau tokoh adat. Setelah tokoh pemucuk itu barulah ada karas dan kebun udik. Kemudian di belakang karas itu ya ada rombongan pasangan sesepuh. Pasangan suami istri, orang-orang tua sesepuh semua. Ini orang-orang tua yang paling dekat dengan keluarga laki-laki. Bisa orang tuanya masuk ada di situ, bisa paman, bisa bibinya. Ini orang-orang tua di kampung itu. Para penglingsir laki bini, ya, laki perempuan berpasang-pasangan. Kemudian di belakang itu baru ada kebun odek, ya, ada kebun odek, ada kemudian rombongan gadis-gadis pembawa buah-buahan. Kemudian ada sentane bini atau disebut pawistri lah kita sebut. Pawistri ini ibu-ibu, ibu-ibu. Jumlahnya tergantung juga aji krama yang disongkolkan. Bisa 3, 6, dan seterusnya. Di belakang itu kemudian ada pengantin perempuan, diapit oleh pengapit pengantin perempuan, biasanya juga yang sudah menikah. Di belakang itu baru ada pengiring pengantin perempuan. Ada namanya pawongan. Inilah rombongan gadis-gadis. Kalau kita di Jawa itu pawongan ini mungkin pagar ayu. Itu semua gadis-gadis, tidak boleh canda dari sana. Barisannya bisa 33. Kemudian baru diselingi oleh gending atau tetabuhan. Tetabuhan ritual adat, kesenian ritual adat, bukan kesenian hiburan. Kemudian barulah keluarga lelaki dari pihak lelaki. Artinya ini suami-suami dari ibu-ibu di tadi, bukan sesepuh. Kalau sesepuh bergabung gitu. Ini dari lelaki aja.
Di belakang itu baru pengantin laki-laki dengan pengapit pengantin laki-laki. Di belakangnya itu pengiring pengantin laki-laki. Itu namanya prianom. Pria-pria yang gagah-gagah, ganteng-ganteng. Kemudian di sana baru ada tetabuhan lagi. Gitu. Silahkan dipilih, bisa gendang beli dan sebagainya. Kemudian di belakang gendang beli ini ada ongsongan atau kembuli. Kemudian ada namanya mamas. Mamas ini pasukan pembawa tombak. Gitu. Jadi mendampingi, mengawal di setiap barisan perempuan itu mamas harus ada kiri kanan. Gitu. Kalau yang laki tidak perlu dimamaskan. Kecuali nanti mamas itu ada di belakang itu untuk menjaga antara tetabuhan yang terakhir itu dengan penggembira. Siapa penggembira itu? Adalah orang yang mengikuti barisan karena rasa senangnya itu setelah dia nonton di pinggir jalan ikut barisan. Nah ini harus dijaga, jangan sampai dia masuk ke barisan penyongkol. Demikian juga dari pihak mempelai perempuan menyiapkan satu rombongan yang dinamakan dengan mendakin. Ada karas kalau memang perempuan ini punya karas. Kemudian ada pembawa buah-buahan, ada pengelingsirnya juga ada penjemput pengantin perempuan, ada penjemput pengantin laki-laki. Di situ dia bertukar. Dan sebelum masuk ke desa, itu biasanya di kute, istilahnya batas kampung atau batas desa. Mereka saling terima di jalan dengan duduk. Jadi mereka duduk semua, saling bertegur sapa di situ, saling menerima sekapur sirih. Jadi saling tukar kinangan, tukah mama. Ya kita sempat makan sirih di situ di arena itu, kemudian baru setelah itu kita saling persilahkan untuk berdiri. Setelah kita saling persilahkan untuk berdiri, baru penjemput pengantin perempuan maju. Dia mengambil pengantin perempuannya dengan tetap diiringi oleh pengapit pengantin. Masuk. Pengantar pengantin perempuan di belakang penjemputnya. Jadi dia bawa rombongan juga penjemput pengantin. Nah, pengantarnya nanti yang pengantar pengantin perempuan di belakang penjemput perempuan. Setelah itu selesai, baru penjemput pengantin laki menjemput pengantin lakinya dengan rombongannya. Pengantarnya nanti akan berada di belakang rombongan penjemput. Begitu rapi. Yang masuk tampilan itu juga busana. Jadi dalam busana orang Nyongkolan itu dia boleh memakai berbusana tegap, madya, dan harian. Tergantung dari peran mereka masing-masing. Kalau dia pakai busana tegap, artinya di samping dia pakai fegon, jas orang Sasak, itu dia juga menaruh tanda-tanda jabatan, status sosial dia di masyarakat. Kalau madya itu tidak lengkap dia dengan aksesorisnya, tapi tetap dia memakai jas fegon. Nah, kalau pakai pakaian busana harian itu busana yang biasa, lengan panjang, kemudian bisa pakai beber,
bisa pakai bengkung itu bisa juga kalau misalnya petugas pembawa payung agung kadang-kadang ini kampuk tarian berkampuk itu bisa. Tradisional Sasak yang pakai sapu dan seperti yang lainnya, dan boleh juga memakai busana Islam Sasak, itu boleh. Yang jelas tidak diperbolehkan pakai celana panjang, apalagi pakai jin. Celana jin maksud saya itu tidak diperbolehkan. Kalau jadi penonton, kalau jadi penggembira silahkan, tetapi kalau masuk di format barisan itu tidak boleh. Itulah tugasnya Mamas tadi untuk mengamankan. Sumadie ngaturang terakhir surung serah haji krama koneka perlu kiranya juga diketahui ya, bahwa nyongkolan itu hukumnya sunat kalau dalam bahasa agama, artinya tidak merupakan suatu hak keharusan, apalagi dikatakan itu merupakan suatu kewajiban, tidak. Ini jadi nyongkolan itu ya diwajibkan hanya bagi orang yang mampu dalam artian mengangkat harkat martabat kesasakan, dan mampu dalam artian dana karena biayanya cukup besar. Nyongkol adalah satu kehormatan, tanda kehormatan dari seorang keluarga baru. Begitulah cara kita menghormati keluarga dari mempelai perempuan. Kalau kita menghormatinya dengan cara yang salah, maka keluarga perempuan akan merasa terhina. Yang kedua, nyongkol adalah satu proses yang sebagai ujung dari proses islah antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika sudah islah, jangan lagi ada masalah karena peristiwa-peristiwa nyongkol yang tidak kita dapat kendalikan. Yang ketiga, nyongkol ini adalah satu bentuk ekspresi kebahagiaan, bukan bersenang-senang. Kebahagiaan jangan lalu diidentikan dengan senang-senang, tetapi ini untuk menunjukkan bahwa kita memberikan kebahagiaan kita bisa bersatu dengan keluarga wanita secara terhormat. Dan yang terakhir, ini adalah satu bentuk pernyataan kepada masyarakat. Kalau kita menyatakan nyongkol kita dengan cara yang salah, maka masyarakat akan menilai kita bukan dari keluarga terhormat.